Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Inaya, NIM saya 017. Saya dari kelompok 1 Pancasila Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai masa sidang kedua BPUPKI. Dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 merupakan penentuan perumusan dasar negara, di mana pada sidang kedua ini dihasilkan Piagam Jakarta. Selain itu dibentuk pula panitia-panitia hukum dasar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu panitia perancang hukum dasar, panitia pembela tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Pada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI mengesahkan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan hukum dasar, dan pada 16 Juli menerima seluruh rancangan hukum dasar yang telah dirumuskan. 17 Juli 1945 merupakan sidang penutupan BPUPKI secara resmi. Sampai akhir sidang BPUPKI ini, rumusan Pancasila ada 4, yaitu rumusan pertama dan kedua adalah usul pribadi Muhyamin dalam bentuk pidato dan tertulis. Rumusan ketiga adalah usul pribadi Bung Karno dengan nama Pancasila, dan rumusan yang keempat adalah Piagam Jakarta. Sehari setelah proklamasi diadakan sidang pleno PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dengan menetapkan 4 hal, yaitu yang pertama Piagam Jakarta yang telah diterima pada 14 Juli 1945 disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, rancangan hukum dasar yang diterima oleh BPUPKI pada 16 Juli disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang keempat, penetapan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki kekuatan yang mengikat dan tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945. Konsekuensi kedudukan Pancasila dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.